Yang pertama kita bahas tentang epidemiologinya. Angka testis menyumbang sekitar 1% dari seluruh jenis neoplasma pada orang dewasa dan hanya 5% dari tumor bidang urologi. Kemudian jenis histologi yang paling umum yaitu sel germinal dengan GCT yang mencakup 90 sampai 95% dari kasus kanker testis. Kemudian secara umum dibagi menjadi dua, yaitu seminoma dan non seminoma. Yang seminoma itu angka kesembuhannya cukup tinggi, yaitu 80 sampai. Untuk faktor resikonya ini ada putih, miskin estetis, Udismus ya, atau UDP itu yang kita temui pada sendiri, riwayat keluarga yang ada di testis, infertilitas, dan kali lipat. Untuk patogenesisnya, ya ini seperti ini, yaitu mulai dari zoonosit yang mengalami kegagalan diferensiasi menjadi CRISPR spermatogenika, kemudian primordial cell yang dorman dan berwisat menyebabkan peningkatan testosteron yang dapat menjadi precursor lesion atau BCNS yang kita singkat dengan germ cell neoplasia di situ yang akan menjadi bencana. Ini klasifikasi histologinya yaitu satu tumor sendiri dibagi menjadi GCNS dan non GCNS. Nah, yang GCNS ini yaitu dia menjadi seminoma, di mana dia itu mengalami mutasi eh, di KKIT, yaitu salah satu faktor dari tyrosine kinase. Yang non-seminoma sendiri dibagi menjadi embryonal karsinoma, lokal tumor, teratoma, dan polioplasma. Ini menurut WHO untuk pembagian histologinya sendiri ada sebesar tumor yaitu GCNS sendiri, kemudian turunannya dari GCNS yaitu seminoma, adenokarsinoma, kemudian tumor teratoma, dan sel tumor sendiri yang tidak ada kaitannya dengan GCNS itu ada spermatocytic tumor dan mixed sel tumor. Kemudian ini juga klasifikasinya untuk dan tumor ada leukoplakia sel tumor, hematologi sel tumor, dan seterusnya. Itu juga bisa dibaca ya. Nah, ini yang penting di sini stagingnya dua. Itu buat stagingnya itu cukup penting karena menentukan untuk klasifikasi teknologi suatu bersama itu. Saya ini membantu supaya ingat menghafal aja ya. Di sini kita lihat T3, yaitu T3 itu sudah menginvasi spermatikort ya. Dan di baik itu dengan tambah keterlibatan dari vaskular aktivitas. Nah, kalau PT4 itu sudah ada invasi di skrotum. Biasanya itu kalau kita riset fisik itu sudah lengket gitu sama kulit skrotumnya. Kemudian untuk N sendiri terdiri dari N0, N1, N2, N3. Kalau N0 itu jelas tidak ada, N1 itu ukurannya kurang dari 2 cm. Kalau N2 sendiri itu ukurannya 2 sampai 5 cm. Nggak boleh lebih dari 5 cm. Atau ada 5 nodi yang membesar. Tapi syaratnya tetap tidak boleh lebih dari 5 cm. Kalau sudah ada yang lebih dari 5 cm, baik itu satu aja, itu juga masuk ke N3. Kalau metastasisnya itu ada N0, N1. N1A sendiri itu metastasisnya itu ke non radional KGB atau paru-paru. Sedangkan N1B itu metastasisnya di luar KGB non radional atau metastasis paru-paru. Nanti apa, dijelaskan lagi ya KGB-nya terus di mana aja nanti ada siapa. Nah, untuk serum tumor markernya sendiri itu sudah menjadi S0 itu normal ya, S1, S2, S3. Jadi buat supaya mengingat hafalnya, kita hafalkan cukup S2-nya aja. Kita hafalkan S2. S2-nya ini kita ingat kalau LDH itu 1,5 sampai 10 kali. Itu nilai normalnya kalau salah antara 140 atau kali sendiri. 1,5 S2 kali, HCG itu 5.000 sampai 50.000, S2 1.000 sampai 10.000 itu kita buat dari asalnya. Nah, kemudian untuk prognostik grupnya, yaitu ya ini juga kan hafalan juga. Nah,
Di sini saya coba kasih clue supaya ingat biar hafal ya. Kalau sudah ada N-nya sudah ada nih, muncul ada N1, N1, N2, N3, itu kemungkinan besar sudah masuk stage 2. Tapi masih tidak ada metastasis M0. Kecuali kalau sudah masuk stage 3, itu biasanya sudah ada metastasis. Hmm. Stage 3 sudah masuk metastasis. Tapi nanti supaya berikutnya penjelasannya gampang, ada yang namanya stage 2C. Stage 2C ini termasuk terapinya nanti hampir sama dengan stage 3. Jadi stage 2C ini dia itu sudah ada metastasis, tapi dia itu sudah N3. Nah, jadi dia itu sudah lebih dari 5 cm pembesarannya. Kita terapinya hampir sama kayak memiliki tumor tumor terbatas pada kasus dan epidemis tanpa bukti invasi vaskular terlalu parah dan beresiko dan tanpa tanda status pada pemeriksaan klinis dan tumor marker pos dikominya dalam batas normal kita sebutnya SIL, yaitu pasien memiliki tumor invasi lokal tanpa ada metastasis. Stage 1S pasien memiliki serum tumor marker yang meningkat persisten setelah orkidotomi menunjukkan metastasis subklinis. Nah, untuk kita membuat diagnosa kanker testis, kita juga mendiagnosa uh, kelompok prognostiknya, yaitu kita menjadi kelompok prognostik itu dibagi tiga, yaitu uh, good prognostic group, intermediate, dan poor prognosis. Jadi nanti kalau kalian dalam tulisan kalau sudah masuk pasien nanti bisa dilengkapin. Nah, kita untuk yang prognosis baik itu ada non seminoma dan seminoma. Nah, non seminoma yang prognosis baik itu seperti apa? Yaitu kriterianya yaitu tumor markernya masuk di S1 tadi ya, tapi di bawah semua. Di bawah dari 1.000, di bawah dari ICG, di bawah 5.000, LH-nya di bawah 1,5. Dan tidak ada metastasis pasiennya. Itu sudah masuk ke prognostik. Nah, di sini faktor survivalnya itu tinggi 96%. Nah, kalau yang selinoma gimana? Yang selinoma yang termasuk traumatis itu yang gimana? Ya, ini berapapun kadar HCG-nya, berapapun kadar LDH-nya, kalau selinoma dan tidak ada metastasis itu masuk prognosis baik. Nah, sekarang yang intermediate gimana? Intermediate kalau non selinoma itu kalau AFC-nya di S2 tadi, yaitu dia AFC seperti ini ya, S2 di tengah-tengah. Kalau selinoma yaitu masuk intermediate kalau lesi primer apapun metastasis visceralnya non pulmonal. Jadi dia masih belum ke paru, itu berarti masih intermediate. Karena untuk seminoma sendiri itu jarang sekali ke paru ya. Metastasis. Kemudian untuk yang prognosisnya yang poor atau buruk itu uh, kriterianya untuk non-seminoma itu salah satu kriteria yang screening primer dan status kisaran pulmonal, terus kemudian AFP HCG nya itu yang S3. Terus kemudian seminoma itu tidak ada pasien yang diklasifikasi sebagai prognosis buruk. Jadi buat memudahkan kalian kalau sudah ada pasien yang dengan yang seminoma itu berarti prognosanya itu jauh lebih buruk daripada seminoma gitu ya. Jadi benar kalau seminoma itu nggak ada yang buruk gitu prognosanya. Terus ini juga ada prognostik prognostik based staging menurut IGCCD. Ya, semua pasien kanker testis itu wajib dilakukan serum tumor marker pre-kemoterapi atau dinilai sebelum pemberian kemoterapi. Jadi buat teman-teman pasien yang berisa dengan kanker testis itu kalian bisa mengusulkan nanti untuk pemeriksaan yaitu yang kita lakukan yaitu AFP, HCG, dan LDH. Buat teman-teman sendiri untuk waktu paruhnya sendiri ini perlu diketahui juga ya. Nanti sering keluar di izin juga untuk waktu paruhnya itu AFP ini yang paling lama 5 sampai 7 hari. Biasanya kan ditanyai itu kapan diceknya lagi pas post ortodonti ya itu disarankan biasanya lebih dari 7 hari pokoknya diceknya.
Nah, kemudian untuk diagnostiknya itu yang pasti periksa fisik, imaging, serum tumor marker. Nah, untuk periksa fisiknya, yaitu diagnosa tapi penyakit adalah unilateral penis protal testicularis. Jadi nggak nyeri biasanya pasien. Kemudian eh ginekomasti bisa ada beberapa pasien yang mengalami ginekomasti. Dan juga ada nyeri punggung dan pinggang. Biasanya kalau sudah nyeri punggung dan pinggang itu biasanya sudah stagingnya sudah tinggi karena saya jelaskan tadi kan kayak nodulnya itu sudah besar-besar lebih dari 1 meter yang sudah mendesak organ. Dan yang penting lagi pemeriksaan eksplorasi abdomen, dada dan supraarticular. Betul kita lihat manifestasi kemana. Nah, untuk imagingnya itu kita sudah sedih. Nah, yang USG itu tentunya itu juga kita harus menilai versus kontralateral karena kemungkinan juga itu risiko yang kontralateral juga karena itu juga tinggi. Jadi enggak jangan cuma yang besar aja sih. Dan kemudian untuk CT scan itu penting untuk staging, untuk nilai nodulnya dan misalnya menggunakan CT scan. Nah, ini ada kode yang itu dijelaskan ada beberapa yang sudah stage 3, stage 3 itu menyarankan juga diperiksa scan cerebral, kode yang high recommendation. MRI itu dilakukan kepada pasien yang biasanya dengan troponina tinggi dan dilakukan sekitar 8 kita menggunakan. Nah, ini saya dilakukan. Ini bone scan tidak terdilakukan ya pada saat testis. Jadi kalau nanti jangan sampai mengusulkan bone scan pada pasien saat testis. Hmm. Penanda tumor preoperatif appendektomi yaitu ada alfa protein, beta subunit dari ACG, LDA, diperiksa sebelum appendektomi. Ini kenapa penting? Soalnya nanti kita melihat prognosis terapi kita berhasil kita dilihat dari uh, serum tumor mata. Nanti di surveillance kita jelaskan tiap berapa tiap berapa bulan dicekkan. Nah ini, ini ada beberapa pasien, misalnya setelah di appendektomi loh kok 7 hari kemudian dicek loh kok nggak turun tumor markernya. Nah itu biasanya curiga pasien sudah metastatis atau kontralateralnya itu curiga ada tumornya juga. Gitu. Lainnya yaitu memiliki RNA. Ini di luar negeri sudah bisa dilakukan, tapi di sini belum ada ya. Tapi tetap yang paling bagus itu 3 tumor marker tadi itu. Nah, ini tabel tabel apa ya yang bisa jadi kita acuan buat memperkirakan jenis histologinya itu apa gitu. Kita lihat ini misalnya kalau AFP-nya meningkat tinggi itu cenderung ke Yogyakarta. Kalau beta HCG-nya tinggi ya tinggi cenderung ke Koreometapsir. Selanjutnya yaitu orkidektomi. Yang kita lakukan biasanya itu adalah kalau kita orkidektomi kan kita urut, tapi di DAU yaitu untuk standar pada kan yang menggunakan orkidektomi karena kalau kita menggunakan transportan itu nanti bisa meningkatkan upstaging karena kita kalau di situ jadi menggunakan kalau atau kita lebih bagus. Terus kemudian yang namanya testis spine surgery, yaitu atau partial orchiectomy. Ini opsi pada tumor intersel sel atau tumor fisgi untuk mencegah. Kemudian ini masih kontroversi ya. Ini namanya spine surgery ya keterbatasannya ya pasti responasi lokalnya tinggi dan dibutuhkan surveillance yang baik.
Nah, ini di aku juga dijelaskan pertimbangan untuk pemasangan prostesis testis, terutama pada pasien. Nah, kemudian biopsi kontralateral tujuannya untuk apa? Yaitu mengukur adanya sel neoplasia di situ. Kemudian insiden GTNS itu lateral sehingga nah, kemudian kapan sih dipertimbangkannya kita melakukan biopsi pada testis kontralateral, yaitu ketika testisnya itu kurang dari 12 cc dan ada riwayat streptokokismus. Nah, ini pemisahan patologi testis yang wajib dapat mengindikasikan gambaran mikroskopiknya, dapat mengindikasikan orkitektomi radikal refasial, sisi uban vertik, tumor, dan gambaran makroskopis dari epididymis dan padang kornea. Ini teknik pengambilan sampelnya sih. Nah, ini juga hanya tambahan aja kalau misalnya meragukan dalam pemeriksaan IHC. Nah, ini nanti bagian kalian nanti di PA itu biasanya PA menyarankan si IHC. Biasanya itu menjurus ke selirama, mereka bakal menyarankan pemeriksaan IHC ini. Seperti ini. Untuk screeningnya sendiri belum ada bukti kuat terkait dengan screening pada pasien asimptomatis untuk mendeteksi dini. Namun pasien dengan testicular cancer dan anggota keluarga yang ada di keluarga yang testicular cancer, pentingnya untuk pemeriksaan sendiri. Jadi biasanya yang keluarganya ada di rumah biasanya juga diminta untuk pemeriksaan sendiri. Nah, dampaknya sendiri ke fertilitas dengan ada yaitu ada abnormalitas dan pada kanker testis. Banyak pas 24% mengalami anospermia dan 50% mengalami oligospermia. Ini sebelum terapi ya. Dan radiasi. Makanya penting pada pasien usia muda, kita ada pasien usia muda di ruangan, kita bisa KIE dari resiko fertilitas. Nah, untuk manajemennya, nah, kita pada kasus penyakit diseminasi yang mengancam nyawa, kemoterapi sebaiknya diinisiasi sedini mungkin, terutama ketika ada gambaran klinis kanker testis atau penyakit meningkat. Makanya pada teman-teman itu nanti sudah balik biru, pasien kanker testis itu sangat perlu proses dan harus cepat ya, kalau karena dia sampai dibuang-buang pasiennya, karena kesembuhan itu tinggi, 50-50%, dan harus dilaksanakan. Nah, untuk cara laksananya secara garis besar, itu kita sudah dibagi dua ya. Yang paling gampang yaitu stage 1 yang terkenal, yaitu yang terdiri dari BCLIS, seminormal, SDCP yang clinical stage 1, dan non seminormal yang stage 1 juga. Atau emetostatik itu, yaitu clinical stage 1, tapi tumor markernya meningkat terus. Dan ada metastasis disease yaitu stage 2A B atau stage 2C dan 3 ini sepaket 2C dan 3 ini berdampingan. Nah, untuk gymnasioplastia in situ DCNI ini yang paling paling stage-nya paling bawah. Kalau diagnosis pada sel dengan besar, terapinya itu dapat dilakukan radioterapi lokal. Itu dengan dosisnya 800 sampai 20 gray pada fraksi 2 gray dan kemoterapi pada BGN itu dan radioterapi pada fertilita dan menyebabkan infertilitas. Jadi pada pasien usia muda lebih baik dan bahkan uh, bisa bahkan yang masih pengen punya anak gitu juga. Nah, kalau pada DTNS dengan tes kontralateral normal, osteotomi atau diaktifasi sektor. Nah, untuk semi-normal dan tumor yang klinik step 1, ya ingat ya, semi-normal dan tumor
yang tipe satu artinya ada surveillance dengan terapi ajuvan dan dari terapi ajuvan. Nah, ini bukan non selinoma ya, yang selinoma. Nah, untuk surveillance sendiri, yaitu memerlukan protokol ketat dengan imaging berulang, pemantauan tumor makin serum dan evaluasi klinis. Kemudian eh, studi menunjukkan kekambuhannya itu 12 sampai 20% dalam 5 tahun. Dan mayoritas kekambuhan terjadi dalam 2 tahun pertama. Untuk kemoterapi ajuvannya dapat dilakukan yaitu satu siklus karboplatin, itu dengan area under 7 tidak berbeda dengan radioterapi ajuvan. Nah, karboplatin dapat menjadi alternatif dari surveillance aktif dan kebanyakan pasien yang relap setelah karboplatin dapat diobati dengan kemoterapi berbasis antisipasi. Jadi buat teman-teman di sini nggak pasti kan di saat di poli dan ruangan biasa kalian ada BEP nggak berlaku ya teman. Kalau lihat hasilnya masih klinikal stage 1 itu masih ada tempat yang namanya radioterapi dan radioterapi. Namun radioterapi tidak disarankan sama usia muda. Jadi lebih baik masih ada tempat radioterapi dan itu hasilnya bagus. Dan radioterapi adjuvan, adjuvan bukan untuk pasien yang tidak menjalani kemoterapia sistemik dan dihindari pada usia muda. Ini juga yang perlu penting dan sering ditanyakan juga mungkin nanti pada saat ujian untuk lymphatic drainasenya yaitu ipsilateral metastasis yaitu dari para alpha, res alpha, iliaka gliconosi komunis kiri dan iliaka eksternal kiri. Dan bila sudah metastasis ke kontralateral, itu namanya biasanya intra-aorta kapal, prekapal, parakapal, iliaka komunis kanan dan iliaka eksternal. Nah, untuk seminar makin satu makin satu, segmen terapinya berdasarkan stratifikasi resiko, yaitu ukuran tumornya lebih dari 4 cm dan adanya invasi retrotraumatis, termasuk risiko rendah jika hanya ada 0 sampai 1 faktor yang dapat dilakukan surveillance aktif. Kalau resiko tinggi, harus ada faktor, misalnya ukuran tumor lebih dari 4 dan ada invasi retro, itu diterapi dengan pemberian 2 siklus ajuvan karboplatин. Jadi karboplatin 2 siklus. Nah, sekarang kita bahas yang non-seminoma bersel tumor yang clinical stage 1. Jadi yang paling rendah, tapi yang non-seminoma. Itu ada 3 konsepnya. Itu surveillance, chemoterapi adjuvan, sama RPLMD. Nah, ini jadi teman-teman jangan sampai mengusulkan pasien seminoma nanti di RPLMD ya. Ini tempatnya RPLMD itu untuk yang non-seminoma. Retroperitoneal lymphomas dissection. Jadi lymph node-nya itu kita disek di sini. Invasi tumor tumor ke dalam tubuh pembuluh darah sebagai faktor yang sangat terkait dengan risiko kekambuhan. Risiko kekambuhan pada pasien dengan tumor positif yang sudah invasi fungsi vaskularnya itu 50% dibandingkan uh, dengan 12 pasien dengan tumor yang negatif pada list vaskularnya. Untuk surveillance-nya, yaitu protokol tetap terdiri dari atas profesional imaging, monitoring seri dengan marker, dan pemeriksaan klinis identifikasi pasien relapse untuk status treatment. Dan pemeriksaan sel marker tidak cukup sebagai indikator relapse yang reliable, lalu dilakukan imaging. Nanti ada di sendiri di surveillance. Nah, kalau pasien itu relapse, kita menunggu terapinya apa? Itu self-test treatment. Nah, teman-teman yang masuk di grup baik Euro, teman-teman pasiennya berhati tadi itu mungkin masuk yang self-test treatment ya, yang sudah mengalami, sudah dikasih terapi BF. Nah, untuk retroperitoneal lymph dissection itu apa indikasinya? Indikasinya teratoma dengan transformasi maligna, tumor sel interstisial dengan peningkatan sistem metastasis, pasiennya tidak cocok dengan model kemoterapi, dan setelah dilakukan FLND ada keterlibatan lymphonosis casio, kemudian RPLND invasi minimal, invasi yang memang dan invasi rendah juga operatornya berpengalaman. Nah, di sini perlu terkenal operatornya berpengalaman. Jadi di EU juga jelas kan memang FLND itu tidak ada yang berpengalaman, ya kita mengarahkannya ke kemoterapi dan makanya pasien di Sukamo itu jarang sekali dilakukan
FPL yang lebih baik datang ke kemoterapi karena vaksin itu ada beberapa kan yang tidak jauh berbeda. Jadi sama juga untuk yang sudah dijelaskan. Asal tanya kemoterapi ajukannya apa pada pasien yang non selinoma. Kemoterapi ajukannya itu digunakan satu atau dua siklus BEP pada pasien yang clinical stage satu. Clinical stage satu itu ingat ya tadi tabel itu ya kan mungkin biar gak bingung coba sambil buka beradik-adik ini sambil buka tabelnya tadi itu tabel yang stage itu stage satu. Nah, kemoterapi PEP ini dengan siklus dapat digunakan pada pasien yang risiko tinggi yang tidak dapat terindikasi dan kemoterapi ajukan berdosis platin dua siklus tidak dapat merusak fertilitas atau aktivitas seksual. Dan lebih dari 90% dilihat dapat dicegah dengan BEP seperti tunggal. Nah, itu penting. Nah, ini lebih ke ini ya, rangkumannya. Jadi teman-teman bisa baca di sini aja lah, lebih gampang. Nah, di sini dibagi kalau non normal itu kelas satu yang masih surveillance, ada surveillance. Jadi kalau yang sudah mengalami risiko tinggi, risiko rendah, risiko rendah itu tidak ada vascular infection. Kalau yang itu tidak ada vascular infection, kalau yang tinggi itu kita bisa ada tempat masih ini. Ya, jadi saya jelaskan tadi ya, Kang, ya. Ada masih ada tempat. Dan meskipun dia ada risiko tinggi, masih ada tempat kemoterapi DP satu kali setara dengan radikal RPL tadi. Nah, kalau yang low risk, kalau low risk itu RPND-nya itu nggak sparring, jadi sama juga sih. Untuk relapse itu ada sendiri. Tempatnya. Nah, sekarang kita bahas yang metastatik. Ya, metastatik ini tadi yang bagaimana metastatik itu terapi pertama berdasarkan yaitu histologi tumor primer, grup prognostiknya, kemudian penurunan tumor marker steril sama struktur terapi pada pasien dengan seluruh metastatik itu seperti yang dijelaskan tadi bukan berarti mindset kita kan selalu gitu kalau metastatik pasti M semua yang M pasti cuma yang M ada M-nya dong. Kalau M berarti bukan metastatik. Itu salah besar ya. Kita lihat dari stage 2C sendiri itu termasuk metastatik. Masih dia tuh R-nya nol tapi R-nya N-nya N3. Maka kita bisa bilang stage 2C dan stage 3 itu terapinya agresif. Terus sama seperti tadi untuk sebenarnya untuk terapi rumah sakit jadi dibagi jadi yang sudah step satu dengan peningkatan tumor markernya itu masih persisten tinggi kemudian yang step 2 AB kemudian yang step 2C dan 3 untuk yang tingkat satu dia peningkatan tumor marker resisten AFP atau IgG meningkat atau tidak menurut setelah appendektomi that is analysis defense kontra normal jika hasil kontra tidak ada tumor maka dilakukan penghilangan staging 4 minggu setelah appendektomi jadi 1 bulan setelah appendektomi uh, kita lakukan staging ulang terapi terhadap CS 1S non selinoma sama dengan metastatik non selinoma stage 2 AB dengan stratifikasi good prognosis. Ini untuk terapinya itu untuk yang kita stage 2A untuk disarankan untuk kemoterapi BEP 3 siklus atau EP 4 siklus. Jika ini terindikasi biomedicine bisa EP aja karena 4 siklus. Jadi nggak harus BEP ya. Kemudian alternatifnya yaitu radioterapi. Kemudian untuk kasus 2B sama untuk terapi BEP 3 kali atau 4 kali BP. Kemudian alternatifnya lagi bisa radioterapi yaitu 2 gray ke target mencapai dosis 30 gray pada para awak ipsilateral iliaka, kemudian pada lipid tambahan bisa dikasih 2 gray kali 3 hingga 6 gray. Uh, Perlu diketahui juga untuk kita menanggapi pasien BEP, kita harus mengkaji pasien efek samping dari BEP sendiri. Untuk misalnya memberikan terapi dionisin itu dia menyebabkan fibrosis paru. Jadi ada beberapa pasien itu
kita harus dicek dulu si paru-parunya itu apa bagus apa tidak sih kita kasih DP. Kemudian eh, untuk yang cisplatin, untuk cisplatin sendiri itu kan efeknya itu kalau nggak salah dia itu untuk nggak salah tuh untuk cisplatin sendiri itu efeknya itu neuropati. Dia tuh ingatnya itu cisplatin itu pokoknya double N, neurotoksisitas dan nekrotoksisitas. Jadi yang biasanya itu kalau kita di ruangan itu kita harus wajib menanyakan kencingnya keluarnya berapa gitu dan sampai pasiennya itu kita kasih cisplatin padahal urinnya nggak keluar dan pasien itu biasanya tidak mengalami kesulitan kalau kita kasih cisplatin karena paling sendiri itu neurotoksisitas. Nah, kalau kalau yang itu poside, itu sendiri itu efeknya tuh depresi subsum tulang belakang. Jadi pada pasien yang setelah kita kasih terapi etoposide itu biasanya mengalami leukopenia itu karena efek samping dari etoposide sendiri. Sekarang kita bahas yang stage 2A jadi. Nah, toksisitas aku dilakukan lebih banyak pada kemoterapi. Toksisitas jangka panjang dilakukan lebih banyak pada radioterapi, yaitu toksisitas bawah dan kanker sekunder pada radiasi. Nah, radioterapi dilakukan pada pasien yang usia tua dan kontraindikasi terhadap kemoterapi. Carboplatin single agent 43 sampai 4 siklus bukan alternatif dari EV atau BEP. Dan RPLD primer dilaporkan dapat digunakan tapi masih lemah buktinya. Nah, di sini pun masih disarankan kemoterapi masih disarankan daripada radioterapi. Dan radioterapi itu disarankan pada pasien dengan usia tua atau dengan kompleks dari radioterapi sendiri. Ini untuk merangkumannya bisa dibaca sendiri. Nah, ini penjelasannya. Nah, pada non-senoma bertumor stage 2A2B dengan mata meningkat dapat dilakukan kemoterapi sesuai dengan IGCCG restrict itu. Kemudian tanpa meningkatkan marker kalau non-senoma dapat dilakukan yang paling RPLD. Kemudian kemoterapi 2 siklus BEP kemudian di follow up atau follow up atau primary RPLD. Kalau tanpa peningkatan marker itu dapat sama juga melakukan expiring atau NND, kemudian follow up itu tidak tergantung pada adanya hypocrespa infection. Adi pertama terapi atau treatment. Kalau yang sudah stage 2 C atau 3 kita melakukan kemoterapi primer pada pasien investasi. Jadi bukan ajukan lagi. Nah, ini uh, yang kita pakai ini sering displacing itu prosedur sama biomedicine. Nah, buat teman-teman di sini mungkin yang baru guru yang belum bisa info nanti kita lihat biomedicine sendiri itu diberikan itu pada hari ke 1, 8 sampai 12. Jadi kan sering banget pasien harus bakal balik MRS untuk yang terapi biomedicine. Ini untuk ya ini kan tadi saya bilang fasilitasnya terapinya berdasarkan prognosis grup IBCVD ini yang dimaksud. Nah kalau grup prognostik baik itu STCT maupun STCT itu terapinya bisa menjadi BEP atau yang tidak bisa diagnosis bisa PSP pasti terus. Nah kalau intermediate sama uh, kemudian kalau uh, itu juga sama. Nah, ini cuma sekedar info aja. Ini karena PPT terlalu lengkap. Nggak apa nih sebagai nambah ilmu aja. Pada pasien dengan kanker testis dari pemberian kemoterapi DFU itu terjadi namanya komplikasi tromboemboli selama pemberian kemoterapi. Uh, Beberapa resikonya yaitu beberapa pasien yang memiliki riwayat infark miokard, CPA, dan tromboemboli pada sebelumnya. Dan beberapa saran pemberian termofilasis itu dapat mengurangi risiko terjadi termoemboli. Saya diberikan itu adalah apixaban, rivaroxaban atau ya, molekular fluid yang heparin.
Nah, ini ada beberapa yang menilai risiko yang namanya corona score. Itu menilai angka kejadian tromboembolisme. Bila skornya lebih dari 3, risiko untuk jadi tromboembolisme itu tinggi. Apa sih yang dinilai? Yang dinilai itu tetap dari tumornya. Kalau tumornya itu di perut, di pankreas, biasanya risiko tinggi tromboembolisme tinggi. Uh, kalau di testis itu satu. Nah, kalau dan lihat lab-labnya juga, kalau plateletnya lebih dari 350.000, lebih kurang dari dan juga obesitas, itu juga makin tinggi resikonya terjadi tromboembolisme. Evaluasi terapi dan lanjutan. Aspek terapi setelah induksi inisial siklus dengan pemeriksaan imaging berulang dan evaluasi tumor marker. Sebelum tumor marker menurun atau dari radiologi mengalami regresi stabil, kemoterapi sampai seluruh siklus selesai. Serum tumor marker menurun namun radiologi produksi resultate, terapi induksi diikuti dengan reseksi di mulai. Intensitas perlu dipertimbangkan dalam penurunan lambat serum tumor marker kalau sampai 2 kali siklus terapi. Nah, jadi dosis di sini dosis dari itu selalu mas. Dan reseksi tumor residual selinoma juga ada tempat. Kemudian jika kriteria radiologi produksi deteksi mata diperlukan yang namanya phage surface terapi treatment dengan kemoterapi atau radioterapi. Nah, jika telah indikasi kemoterapi atau radioterapi dapat melakukan pembedahan. Pasien dengan peningkatan BCA persisten setelah kemoterapi pertama, seksus kemoterapi jika progresi namun BCG normal, maka perlu dilakukan pemeriksaan histologi sebelum dilakukan seksus kemoterapi diberikan. Reseksi tumor residual yang non selinoma. Reseksi wajib dilakukan pada semua pasien dengan masa residual lebih dari sentimeter pada diameter aksial yang besar pada pemeriksaan cross sectional imaging CT. Ini sistemik salvage terapi untuk kasus yang relapse atau refraktor. Platinum based chemoterapi atau surface. Nah, ini pasien risiko toksitas hematologinya tinggi. Nih, dari pasien yang tadi masuk pasien baik itu kan kalau pasiennya diberikan PIP kalau misalnya. Nah, karena pasiennya sebelumnya sudah mendapatkan terapi BEP pas itu, kemungkinan pasiennya itu mengalami relapse atau muncul lagi atau meningkat tumor maternya, diberikan terapi PIP pasiennya. Sistemik kasus yang relapse atau refractory atau late relapse itu didirikan lebih dari 2 tahun setelah dari terapi ini pertama. Untuk yang late relapse ini yang non seminoma, terapinya itu disarankan dari support bedahan dengan kombinasi dengan positif. Nah, ini untuk suruh rekomendasi follow up seminoma dexatuma epithelial stage 1 aktif atau terapi adjuvan. Yang direkomendasikan ini tumor markernya itu tumor marker dan pemeriksaan fisik itu minimal pada tahun pertama 2 kali, 6 bulan sekali. Jadi 2 kali sekali. Dan dilakukan abdominal CT scan atau imaging. Nah, kenapa sih nggak dilakukan tes X-ray? Ya, karena pada pasien selinoma sangat jarang sekali metastasis ke paru. Jadi, kalau kita pada pasien yang keluar di polling atau misalnya selinoma, ya itu cukup dia itu kita bisa ada pertama CT scan atau imaging. Nah, untuk imaging sendiri itu nanti pada tahun ketiga itu cukup sekali berapa dari 3 tahun di 3 tahun itu cukup cukup kalau pasien muslim. Nah, untuk rekomendasi kontak FS seminoma sudah bisa tumor pada sel aktif yaitu nah bedanya apa? Karena ini seminoma tadi kan saya jelaskan seminoma itu anggapannya ditarik kepada sel. Nah, seminoma kita kalau tumor masternya lebih sering pada tahun pertama dan kedua sampai 4 kali. Jadi 3 bulan kita untuk master sampai kita berkonsentrasi dan kita juga melakukan tes X-ray. Tes X-ray itu tiap 6 bulan. Nah, pada pasien ini mungkin pada baby yang terparu itu cukup tinggi. CT scan-nya juga 2 kali pasti.
Ini untuk yang advanced business. Untuk advanced business sendiri itu untuk dilakukannya itu untuk sama ya, untuk sama seperti yang sendiri yang nasional. Tapi di sini disarankan lagi ditambah yang namanya fitur toksisitas setelah terapi tanpa testis, yaitu fitur kognitif dan toksisitas, fitur racer, apabila kalau tersebut terganggu leukemia di biopilih infeksi komplikasi pulmonal dari diabetes, neurotoksisitas, ototoksisitas, dan setan malikan ya. Yang kita ketahui pemberian radioterapi itu bukan berarti aman. Radioterapi itu juga memiliki resiko dapat memunculkan kanker karena diinduksi dari terapi tersebut. Tapi beberapa jadi saran terapi masih bagus ada radioterapi. Sudah, mungkin ada pertanyaan. Nanti mungkin dibantu sama dokter Ilham atau dokter Mas Yudhistira lebih ahli. Rom tadi apa Rom indikasinya dikasih TIP Rom kemonya? PID itu pada pasien yang relapse, Mbak. Jadi pasien yang sudah terapi, sebenarnya pasien itu sudah diterapi sebelumnya dengan DEP, kemudian uh, di, kan dicek berkala tuh tumor markernya. Ternyata malah nggak menurun, malah meningkat tumor markernya. Nah, kemudian nodulnya makin besar, bertambah. Jadi disarankan untuk melakukan TIP. Tadi saya nggak sadarnya di Good April tuh si pasiennya berhasil tuh pakai TIP, jarang-jarang lihat. Kalau yang dimaksud itu kayaknya ada pembedahan juga ya Rom. Kalau ada Ya, pembedahan itu untuk pasien yang non seminoma dan yang lead, yang misalnya yang udah 2 tahun terus to follow up itu disarankan untuk pembedahan dan kemoterapi. itu maksudnya tumornya kan bukan yang ada di KGB kan biasanya testis itu sering KGB-nya gitu ya Rom. Kalau non seminoma untuk non seminoma mbak itu diambil semuanya mbak, seliponidinya. Kalau yang ini gampang mbak, ini PPT-nya bagus, bisa dipelajari. Coba lihat guideline-nya. Oh, guideline-nya satu-satu gini ya. Guideline-nya ya, guideline itu kalau kita baca dia cukup pusing ya karena dijabarkan di skripsi. Ini kalau di BPT ini kan udah enak, jadi dijelaskan dibagi kalau metastatik ya terapinya ini guys. Metastatik itu yang apa sih? Metastatik itu yang enggak. Tapi ya tes 2C atau tes 3. Tes 2C itu yang nggak mesti pasiennya itu ada metastasis. 2C ini M0 tapi M N3. Sama ini dijelasin nggak ya apa namanya tumor markernya tuh naik berapa kali baru dia bilang relapse itu. Kan di polis Sebutannya gitu. Seharusnya gini Mbak, seharusnya kalau pasien itu setelah diambil testisnya, kemudian kita memberikan kemoterapi, seharusnya logikanya turun. Ya. Kalau dia meningkat, berarti kemungkinannya mungkin testis total lateralnya ada lagi, tapi tidak terdeteksi. Makanya ada beberapa saran kalau memang tidak terdeteksi, 1 bulan lagi kita imaging ulang. tapi nggak ada cut off-nya ya di situ ya nggak ditulis Nggak ada sih Mbak, saya nggak baca. meningkat Mungkin gitu. Mbak Masnya mungkin ada mungkin untuk baca, saya proses ini belum baca sih. Kalau meningkat aja dalam hal peningkatan ya udah, berarti eh, less. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator supaya cepat selesai. Baik, Mas. Baik, Mas. Terima kasih atas Rom, jadi materinya. yang beda sama 2025 apa, Rom? Aku terakhir baca itu 2022 kok kayaknya tabelnya masih sama ya. Nggak ada bedanya Mbak.
Nggak ada, Ah, berarti nggak ada perubahan nggak ada, ya nggak untuk ada. yang 2025 ini. Untuk dari Soalnya trennya kayak itu nggak ada. algoritmanya juga sama. Nggak ada, nggak ada. Kenapa? Mereka cuma menjelaskan dia itu berbedanya tidak bermakna, hanya itu masalah buat masalah kata-kata aja. Untuk deadline sama. Hmm, oke. Baik Mas Mbak, jika pertanyaan sudah selesai, mari kita lanjut ke soal. Ada Cuma Bayaki nggak di sini? Bye bye di Bayaki. Turu lagi. Gak double stase loh Dino iki. Bye. Nggak ada Iya deh. Mbak, Mbak, ada bisa bantu Mbak? Ya gak usah sih, gak usah dibantu sih. Nggak, aku cuma nanya. Kalau kamu misal, kan kamu lagi sase unku toh. Kalau misal kamu ada pasien CA testis, terus habis orkiektomi, terus dia perlu untuk cek lagi tumor marker tuh berapa hari, Bay? Ini kayaknya dulu Dokter Wahyu tuh tiap kali ada MR, ini tuh selalu nanyakan nggak sih, ingetku. 7 hari post orkidektomi Mbak. Kenapa? Harusnya kalau post orkidektomi 7 hari setelahnya itu sudah turun Mbak, tumor markernya Mbak. Ya, alasannya apa? Dulu dijelasin sama Dokter Wahyu itu waktu MR. Itu perkara half-life-nya, Bay. Jadi kan ada yang berapa jam Siap sampai Mbak. berapa jam, ada yang berapa hari. Yang paling lama itu ingatku AFP ya, 5 sampai 7 hari. Jadi ya ngikuti yang paling lama itu 7 hari. Dia kalau ada habis orkiektomi ya diceknya tuh jangan keburu, minimal 7 hari. Itu sih. Soalnya dulu pernah kok kayaknya ada yang habis orkiektomi terus langsung dicekkan gitu. Lupa. Dulu ada mas-mas itu. Terus ditanyai dokter Wahyu nggak tahu alasan. Siap Mbak. Terima kasih Mbak. Ya wes, monggo dilanjutkan. baik Mbak, terima kasih Mas atas materinya. Mari kita lanjut ke soal-soal. Saya izin share screen ya Mas Mbak. Baik Mas Mbak, kita mulai. Soal pertama. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya.
Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya.
Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya.
Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal terakhir. Baik Mas Mbak, sekian reading time hari ini dan soalnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Thank you ya. Terima kasih Mbak.